Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah waj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisala masuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal. Syukran. Sampai sifat hayat kemarin ya. Sifat hari ini kita akan bicara, dituntun kita oleh musanniful kitab untuk mengenal sifat Allah yang berikutnya, yaitu wajib Allah subhanahu wa ta'ala bersifat sama. Sifat sama itu atau sifat mendengar, ini sifat yang wajib bagi Allah. Allah wajib mempunyai sifat mendengar. Hambanya aja bisa mendengar, masa Tuhannya nggak bisa mendengar bagaimana? Kalau nggak bisa mendengar apa? Tuli. Maka sifat tuli itu sifat yang rendah. Sifat tuli itu sifat yang cacat. Ahlan wa sahlan. Masyaallah sehat. Sifat tuli itu sifat yang kurang, mustahil sifat kurang itu, mustahil sifat yang cacat itu
Mustahil sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib mengimani bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bersifat mendengar. Dan kita wajib mengimani bahwa mendengarnya Allah tidak dengan telinga, tidak pakai kuping. Kalau mendengarnya kita pakai kuping, pakai telinga, pakai alat bantu, pakai macam-macam. Telinga ini isinya macam-macam, ada kendang telinga, ada yang nanti bergetar kemudian sampai pada mendengar. Kalau suaranya terlalu kecil, dia nggak bergetar, nggak mendengar. Kalau suaranya jauh, nggak mendengar. Nih pendengaran yang pakai telinga itu penuh dengan kekurangan. Mustahil Allah mendengar sesuatu itu dengan telinga. Kalau Allah mendengar sesuatu dengan telinga, maka akan jadinya ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah. Karena mendengar pakai telinga itu terbatas, tidak bisa mendengar secara keseluruhan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bersifat mendengar, dan yang didengar oleh Allah itu menyeluruh, enggak cuman sebagian saja. Allah mendengar segala sesuatu yang ada. Nah, ini kalau ilmu kemarin kita bicara Allah mengetahui yang ada dan yang tiada. Semua yang ada diketahui Allah, semua yang tiada juga diketahui oleh Allah. Jadi kalau melihat dan mendengar, nanti ini mendengar dan melihat ini hanya menemukan yang ada. Yang tiada dilihat enggak? Kamu bisa enggak melihat barang yang tiada? Bukan tiada itu mati, bukan. Tiada itu enggak ada barangnya maksudnya. Sesuatu itu yang bisa dilihat ketika barangnya ada. Ini barangnya ada, bisa dilihat. Kalau enggak ada, ya nggak bisa dilihat. Melihat apanya? Nggak ada barangnya. Kalau ada barangnya, nanti semua yang ada itu bisa didengar oleh Allah dan bisa dilihat oleh Allah. Semua yang ada, mau itu bentuknya yang gaib, mau bentuknya yang zahir, mau yang kecil, mau yang gede, mau yang halus, mau yang kasar, asal barangnya ada pasti didengar dan dilihat. Kalau kita mendengar hanya sebatas apa? Suara. Ya, selain suara bisa dengar nggak? Bisa nggak? Yang didengar hanya suara. Nah Allah mendengar nggak hanya suara. Enggak cuma suara yang didengar oleh Allah, semuanya yang ada didengar oleh Allah. Nah ini kalau kita kan ada orang jalan mau masuk masjid, kamu tahu, oh ini jalannya si Qaim nih. Yang kamu dengar suara apa? Yang kamu dengar suaranya, bukan Qaimnya kan, bukan kan? Suara jalannya Qaim itu kamu dengar sampai kamu tahu, oh tuh Qaim masuk tuh. Ya. Nah, Allah nggak cuman dengar suaranya. Qaim yang jalan itu kan ada apa nggak ada? Qaimnya ada, suaranya. Qaimnya didengar, suaranya juga. Ini mendengarnya Allah, nggak cuman pada suaranya saja. Yang punya suara, shahibus saut, yang punya suara itu juga didengar oleh Allah. Jadi kalau ini saya pukul keluar suaranya,
suaranya didengar oleh Allah, dan yang punya suara mic-nya didengar oleh Allah gitu. Menunjukkan pendengaran Allah tidak terbatas pada suara. Kalau pendengaran Allah terbatas pada suara, sama dengan pendengaran kita. Jadi semua yang ada didengar oleh Allah, dan Allah mendengarnya tidak terbatas pada hanya suara. Terus mustahil Allah tuli, mustahil Allah tidak mendengar sesuatu. Ada perkara yang ada, tapi perkara itu tidak didengar oleh Allah, ini mustahil. Apalagi Allah nggak mendengar sama sekali, tambah mustahil lagi. Jadi kalau ada hamba kok berdoa, ada hamba berdoa di Amerika berdoa, di sini doa, sono doa, di sini doa, di Arab doa, di semua doa bareng-bareng. Tuhan dengernya bareng-bareng apa gantian itu? Kalau kita dengernya gantian. Walaupun kuping kamu dua, kalau ada dua orang ngomong bersama, kamu nggak bisa mendengar bersamaan, harus bergantian. Allah nggak demikian. Sedunia doa semua, ya didengar semua oleh Allah. Nggak gantian, nggak. Ntar bingung bib, itu kalau elu bingung. Kalau Allah yang nggak bingung, memang Allah mendengarnya pada segala sesuatu, nggak terbatas pendengaran Allah. Kalau kita kan dibatasi, hanya bisa dengar satu orang ngomong, dua orang ngomong bareng aja keder kita. Ntar dulu lo ngomong, stop dulu, ini biar ngomong dulu biar jelas. Ini duanya ngomong aja, mana paham kita. Walaupun telinga kita ada dua, tapi nggak bisa kita fungsikan yang satu untuk mendengar sono, yang satu sono, nggak bisa. Tetap dua-duanya berfungsi satu, mendengar satu suara, mendengar satu pembicaraan. Allah nggak demikian, menunjukkan Allah berarti mendengarnya nggak pakai telinga, nggak pakai alat. Kalau Allah mendengarnya pakai alat, berarti masih sama kayak kita pendengarannya. Oh, Allah mah pendengarannya, telinganya nggak begini, bib, gede bib. Lo kira telinga gajah? Jadi wajib diimani Allah mendengar. Terus jangan mendengarnya Allah nggak ngerti kayak apa saya. Harus kamu ngerti mendengarnya nggak pakai telinga. Harus ngerti begitu. Bukan pokoknya Allah mendengar, tapi bila kaifa, saya nggak ngerti kayak apa. Iya, itu tanzih, namanya bersih. Tapi ya harus dibersihkan dari keadaan kita. Gitu loh. Bahwa mendengarnya kita nggak mungkin ada pada Allah. Mana ayatnya? Ayatnya laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Kalau ayatnya kita balik gimana? Wa huwa samiul basir, laisa kamislihi syai'un. Jadi maknanya bagaimana? Allah itu mendengar dan melihat, dan Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Jadi maknanya bagaimana? Maknanya nanti Allah itu melihat, Allah itu mendengar, tapi mendengarnya nggak sama dengan kita. Maka kalau dibalik seperti itu, ada keserupaan bahwa Allah itu ya mendengar pakai telinga, tapi ya nggak seperti telinga kita. Allah melihat pakai mata, tapi nggak seperti mata kita. Kalau ayatnya dibalik, bahwa dia melihat, dia mendengar, tapi mendengarnya beda sama yang lain, gitu loh.
Nah, ini ayatnya nggak begitu bunyinya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Tapi dia mendengar dan dia melihat. Dari ayat ini sudah bersih. Berarti nggak bisa dipersamakan dengan apapun, begitu loh. Maka orang yang mengatakan Allah ya melihat, tapi melihatnya nggak kayak kita. Itu kalau ayatnya dibalik. Kalau bunyi ayatnya dia melihat, dia mendengar, tapi tidak sama dengan yang lain. Maka boleh begitu ngartiinnya. Allah melihat, Allah mendengar, tapi pendengarannya nggak sama dengan kita. Allah melihat, penglihatannya nggak sama dengan kita. Kalau bunyi ayatnya wa huwa samiul basir wa laisa kamitslihi syai'un. Tapi nggak begitu bunyi ayatnya. Allah mentanzihkan dulu, Allah menyucikan dulu dirinya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu suci, bersih dari adanya persamaan, keserupaan, kemiripan dengan segala. Dan dia melihat, dia juga mendengar. Maka dari ayat ini kamu sudah nggak bisa menyerupakan dia dengan apapun. Itulah mestinya. Jadi kalau ada orang yang mengartikan Allah punya tangan tapi tangannya nggak sama dengan tangan kita, itu kebalik ngartiinnya ayat. Begitu loh. Wong ayatnya tanzih dulu kok, maka nggak boleh begitu ngartiinnya. Allah punya mata tapi matanya nggak sama dengan mata kita. Allah duduk tapi duduknya nggak sama dengan duduknya kita. Allah di atas tapi di atasnya nggak sama dengan di atasnya kita. Boleh diartikan begitu kalau ayatnya kebalik, dibalik tadi. Sifatnya dulu yang disebut, baru kesuciannya. Ini kan enggak. Allah mensucikan dulu dirinya dari persamaan, keserupaan, baru Allah menyebutkan sifat-sifat dirinya. Tandanya persifatan Allah sudah nggak bisa kita samakan dengan keadaan kita. Mirip aja enggak, sama enggak, justru harus kita sucikan, begitu loh. Dari adanya persamaan, dari adanya keserupaan. Ini makna yang harus kita yakini seperti itu. Jadi jangan terus ayatnya dimaknai Allah punya mata tapi matanya nggak sama dengan mata kita. Allah punya tangan tapi tangannya nggak sama dengan tangan kita. Allah duduk tapi duduknya nggak sama dengan, nggak boleh lagi kita artikan begitu. Berarti kamu mengimani Allah nggak bersih. Kamu mengimani Allah masih terbayang di sini sifat-sifat makhluk. Maka Allah membersihkan dulu keadaan dirinya dengan kalimat laisa kamitslihi, baru dia mensifati dirinya. Hingga dari arah ini kamu nggak boleh mengatakan Allah punya mata, Allah punya tangan, walaupun kalimatnya Allah punya tangan. Kenapa? Karena Allah sudah mentanzihkan dirinya, Allah mensucikan dirinya dari adanya persamaan dengan yang lain. Ini yang bisa paham seperti ini siapa? Yang bahasa Arabnya sampai kepada maknanya balaghah, ma'ani, bayan. Kalau cuma ahli nahwu, TKW dari Arab nggak paham ini. Cuma bisa bahasa Arab, terjemahan, ya nggak ngertiin, dikira sama aja. Dibalik ya begitu, dibalik begitu. Lu nggak paham bahasa sih. Quran ini balaghah, tinggi bahasanya, hingga makna yang tiap ayat kenapa kok begini, kenapa nggak itu dimaknai semua oleh ulama. Hingga menunjukkan kalam ini kalam yang sangat fasih, kalam yang sangat tinggi maknanya. Sejak zaman Nabi sampai sekarang orang menafsiri Quran nggak habis-habis. Kenapa? Karena banyak sisi yang ditafsiri makna ini, kaitan ini dengan ini, makna yang itu. Menunjukkan Allah menyampaikan berita kepada kita dengan berita yang sangat luas, yang sangat tinggi maknanya. Ya, jadi wajib kita imani Allah Maha mendengar. Maknanya mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya Allah itu tidak pakai telinga. Jangan katakan
Allah mendengar, tapi mendengarnya nggak sama dengan kita, bukan. Harus kita tanzihkan, kita sucikan dari adanya persamaan dan kemiripan sifat Allah dengan sifat kita. Mustahil Allah tuli, maknanya mustahil Allah itu tidak mendengar sesuatu. Kemudian wajib Allah basar, wajib Allah melihat. Allah wajib melihat, dan melihatnya Allah tidak pakai mata. Melihat yang pakai mata, kenapa? Melihat yang pakai mata, melihat yang pakai alat itu pasti terbatas. Penglihatannya hanya ke arah depan, tidak bisa melihat ke arah yang lain. Kalau melihat ke arah yang lain, maka yang di depan akan ditinggalkan. Saya lihat ke samping, yang depan nggak lihat lagi. Atau saya pindah ke belakang, yang samping nggak kelihatan lagi. Penglihatan yang pakai mata, pakai alat pasti terbatas. Makanya banyak orang-orang di luar sana kemudian karena kebingungan lah, terus Tuhan melihatnya gimana? Dia bikin mata yang banyak, oh sini mata, sini mata, sini. Itu dibayangkan Tuhan itu melihat segala arah. Iya, kalau begitu masih kurang, atasnya belum, yang bawah belum. Nanti kalau melihat ke atas, yang sana nggak kelihatan dong. Jadi selagi masih dipaksakan seperti itu, ya nggak jadi, nggak bisa. Harus ditanzihkan, harus dimaknai yang bersih, bersih dari adanya persamaan, bersih dari adanya keserupaan. Allah melihat segala yang ada, sama dengan mendengar. Jadi penglihatan dan pendengaran Allah ini keduanya menemukan perkara yang ada. Semua yang ada didengar, semua yang ada dilihat oleh Allah. Kalau kamu bisa lihat manis nggak? Asin? Nggak bisa. Pahit? Ada nggak manis itu? Ada nggak manis? Nggak ada. Lah ya, rasanya itu ada nggak? Kalau kamu pakai teh, pakai gula, kamu ketemu ini ada rasa manisnya nih. Ketemu adanya nggak? Ada. Pahit? Ada. Terus kalau bau wangi ada nggak? Ada. Kecut, bacin ada. Nah itu semua yang ada dilihat oleh Allah. Manisnya gula dilihat oleh Allah, pahitnya dilihat oleh Allah. Semua yang ada, suara dilihat oleh Allah, bau dilihat oleh Allah. Ini baunya wangi, Allah melihat wanginya. Kenapa? Karena ada. Semua yang ada dilihat tanpa batas. Menunjukkan kesempurnaan melihatnya Allah dan kesempurnaan mendengarnya Allah tanpa ada satu batas di dalam kerjanya. Makanya kalau kita mau membatasi, ada ulama yang mengatakan Allah itu ya sama mendengarnya pada suara, tapi bedanya semua suara Allah dengar. Kalau melihat, ya yang dilihat warna, yang dilihat bentuk. Tapi kalau Allah semua warna dilihat, itu bukan iktikadnya kita. Kita nggak beriktikad seperti itu. Kita iktikadkan bahwa Allah itu melihat segala sesuatu dan Allah mendengar segala sesuatu yang ada. Batas ini nih. Kalau yang nggak ada gimana? Kalau barangnya aja nggak ada, gimana mau lihat ya? Mesti yang dilihat sesuatu yang ada. Jadi jangan sampai kita salah memahami ini, hingga yang ada di dalam hati kita, doa-doa kita, kata orang itu kerentek. Apa kerentek itu apa? Bahasa sininya apa kerentek itu?
Getaran hati. Getaran hati itu pun dilihat oleh Allah. Ketika hati kamu bicara, hati kamu yang paling dalam sendiri bicara, maka yang kamu bicarakan itu didengar dan dilihat oleh Allah. Padahal omongan hati kamu ada suaranya enggak? Ada suara. Enggak ada volumenya maksudnya. Ada barangnya tapi enggak ada volumenya, itu pun didengar oleh Allah. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kalau kamu doa enggak usah teriak-teriak. Yang kamu mintai itu zat yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi pernah sahabat lagi ada suatu barang yang hilang, terus dia mencari nggak ketemu, dia minta sama Allah, teriak-teriak, ya Allah tunjukkan barang. Kata Nabi, nggak usah teriak-teriak begitu, biasa aja doanya. Yang kamu mintain itu bukan zat yang tuli, bukan zat yang buta, dia mendengar. Artinya mendengarnya Allah itu tanpa batas, walaupun pada yang bukan suara pun perkara itu didengar oleh Allah. Hingga dari sini apapun yang menjadi kata hati kita itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di Quran dikatakan apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuha yuhasibkum bilillah. Apapun yang terlintas di hati kamu, apapun yang terbersih di hati kamu, kata Nabi itu akan diperhitungkan oleh Allah. Sahabat protes, ya Rasulullah, kalau yang saya ucapkan pantas ya Rasulullah akan dihisap, dalam hati gimana saya jaganya ya Rasulullah? Ada cewek lewat, kamu omongin, ini hatinya ngomong, kan mulutnya nggak keluar kan, dia nggak tahu kan, tapi hatinya ngomong. Makanya kata ulama, maka yang paling beres itu kalau ada orang kok cantik, itu dipakein cadar, biar kamu nggak sempat ngomongin dia. Asal ada yang lewat cantik tutup, udah kamu nggak ngomong apa-apa. Kenapa? Karena nggak terlihat lagi kecantikannya. Kata ulama yang lain, ngomongin orang itu malah justru bukan cantiknya, Beb. Kalau mau pakai cadar semuanya, yang prongos, yang pesek, pakai cadar semua, hingga kita nggak ngomongin. Pas jelek nggak pakai cadar, keluar prongos, pesek, kecil, diomongin, lah giginya maju banget tuh orang. Dalam hati ngomongin orang nggak? Jadi yang diomongin itu nggak cuma yang cantik aja. Jadi pakai cadar itu nggak urusan sama cantiknya. Kenapa? Cantik itu kalau kamu ngelihat mau ke masjid, kamu ketemu orang cantik, kamu terpesona wajahnya, wajah yang cantik itu akan terbawa dalam sholat kamu. Allahu Akbar, tadi Masya Allah. Makanya disarankan pakai, biar itu nggak mengganggu, gitu loh. Orang yang ketemu ya hitam-hitam begitu nggak akan terbayang sampai sholat. Lah kalau yang jelek nggak terbayang, cuman ngomonginnya itu yang menyakitkan hati, gitu loh. Kamu nggak akan terbayang sholat, inget tadi wajahnya nggak bakal kamu inget, nggak bakal. Tapi ngomonginnya bermasalah. Makanya kalau mau pakai cadar ya umum sekali, yang jelek pakai cadar. Kenapa yang jelek harus dicadarin, biar nggak saya omongin kamu. Yang cantik biar nggak ganggu iman yang lain, gitu loh. Jadi Allah akan menuntut, Allah akan mempertanyakan apapun yang terlintas dalam hatinya manusia. Kita disuruh menjaga hati. Sahabat, kata Nabi apa? Jangan begitu, ini perintahnya Allah. Makanya harusnya kamu apa? Kata Nabi, kamu harusnya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kamu jangan begitu, terima sami'na wa ata'na begitu loh. Tapi ini nanti
Kalau kamu kok nggak bisa melakukannya, maka di situ ada ampunan Allah. Ya Allah, saya terima perintah ini ya Allah, tapi kalau saya ada kekurangan dalam mengerjakannya, mohon diampuni. Gitu loh. Udah kita jaga hati kita, nggak mau ngomongin orang, jalannya metungkul aja sampai nggak lihat orang gitu. Kan menjaga diri. Ya tahu-tahu kesandung pas udah nggak lihat aja, aduh ketemu lagi. Ini omongan hati itu terlintas terkilas. Kenapa kok jadi hukuman? Kalau yang terlintas di hati itu dikasih speaker, kira-kira yang kamu omongin jengkel nggak? Marah nggak? Lah itu masalah di situ berarti. Kalau justru orang yang cantik yang kamu omongin nggak jengkel dia, seneng malah. Saya diomongin, besok bedakan lagi dia malah. Gitu. Kemarin aja saya diomongin sama si Anu, sepanjang jalan orang ngeliatin saya, ngomong saya semua. Besok pulang ganti bedak, pakai minyak wangi. Karena dianggap menyenangkan, diomong sesuatu yang baik, gitu loh. Tapi begitu yang jelek yang lewat, itu sakit hatinya. Kalau sampai dikasih speaker, dia denger, ya Allah, tolong jadikan dia ya Allah sama anak cucunya seperti itu ya Allah. Jadi kita nggak boleh mencacati orang lain. Kenapa? Karena ini ciptaannya Allah. Allah ciptakan dia seperti itu. Memang Allah maunya begitu. Ini bukan gagal produk, bukan. Lo kira gagal produk. Ini BS, minta maaf ini salah cetak. Nggak ada salah cetak. Memang dicetaknya begitu, bukan salah cetak. Makanya kata ulama itu nggak ada orang jelek, nggak ada. Kamu kalau ngomong, muka jelek banget, sekarang ganti, jangan ngomongnya apa? Muka kamu unik begitu. Jangan jelek, jangan. Muka kamu unik, nggak sama kayak yang lain kayaknya. Ini kalau ditampilkan ke museum, Masya Allah. Jadi kita nggak menghina dia, jelek enggak. Nah, kalau kata orang itu eksotik, apa? Mukanya unik maksudnya. Jadi ini bahasa ini yang harus kita jadikan perjalanan hati kita. Jangan sampai kita masih menyimpan di hati kita seringkali kita membicarakan apa yang menjadi aib-aibnya orang lain. Jadi ketika hati sudah bisa kita bersihkan dari yang seperti itu, maka kita keluar dari larangannya Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuha fasikum billah. Nanti kamu keluarin kamu simpen yang kamu simpen itu tetap itu diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah, dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, enggak cuma didengar tapi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga tidak ada yang samar bagi Allah atas segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Gelap itu tidak menghalangi Allah melihat sesuatu. Kalau kita gelap itu, kalau gelap kamu bisa lihat nggak? Kalau gelap bisa lihat nggak? Yang kamu lihat apa? Nah, itu lihat berarti. Kalau gelap lihatnya apa? Gelap dilihat. Yang ngomong nggak lihat. Yang namanya orang melihat itu nggak bisa nggak lihat. Orang melihat itu pasti ada yang disaksikan. Masa ini orang punya sifat melihat, tapi nggak melihat apa-apa, bukan melihat namanya. Kalau dia punya sifat melihat, pasti ada yang pasti. Nggak mungkin ada orang melihat tapi nggak ada yang itu bukan melihat namanya. Allah wajib melihat, maka pasti ada yang dilihat oleh Allah. Sebelum alam ini nongol, Allah melihat nggak? Wajib nggak melihat? Yang dilihat apa? Yang dilihat dirinya. Nah begitu berarti Allah tetap melihat.
Bukan, oh kalau alam nggak ada, Allah nggak lihat apa-apa. Terus kosong pandangannya gitu. Pandangannya kosong, lo kira lu ngelamun, pandangannya kosong. Jadi kita ketika kamu kok melek dari tidur kamu, matanya bisa melihat sesuatu, maka ada yang kamu lihat. Oh, yang saya lihat gelap, Beb. Itu kamu lihat. Kalau kamu merem melihat apa? Kamu kalau merem melihat apa? Ya berarti ngelihat, bukan terus nggak ngelihat. Kalau orang buta, gelap nggak? Pernah buta loh. Orang buta itu gelap ya enggak? Terang ya enggak? Oh, dia nggak pernah lihat gelap, nggak pernah lihat terang. Jadi nggak tahu dia gelap kayak apa, terang kayak apa. Kecuali pernah melek terus buta, maka dia tahu gimana keadaannya gelap. Nah, baru dia tahu karena dia pernah lihat terang, begitu loh. Nggak ada yang nanya kalau terang sama gelap itu duluan mana, Beb? Kalau di Al-Quran dikatakan innallaha khalaqadz dzulumat wan nur. Allah menciptakan kegelapan dan menciptakan cahaya. Berarti gelap dulu baru cahaya. Bukankah kalau alam ini nggak wujud semuanya berarti gelap, Beb? Itu kan kalau lampu mati jadinya gelap, itu kan kira-kira kamu. Kita menganggap bahwa dunia ini kalau nggak ada semuanya ya gelap begitu. Itu kan kira-kira kamu, gimana sih? Padahal gelap itu juga diciptakan, bukan gelap itu jadi sendiri, bukan. Oh, aslinya gelap, Beb, cuma dikasih cahaya sama Allah jadinya terang. Nanti kalau cahaya dimatikan kembali gelap. Berarti gelap nggak bagaimana? Kok ada gelap nggak dibikin, bagaimana? Matahari itu terang, tapi terangnya matahari sebagaimana di Al-Quran akan kalah dengan cahayanya di surga nanti. Kenapa kok matahari itu cahayanya kalah sama di surga nanti? Di surga nggak ada matahari, lebih terang dari matahari. Cahaya matahari yang sekarang orang ngomong terang benderang, sekarang keadaan kita malam apa terang? Sekarang gelap apa terang? Di luar ini gelap. Kenapa? Matahari nggak sanggup menyinari kita di sini. Berarti matahari itu sinarnya sedikit, hanya bisa menyinari yang di bawahnya doang. Di belakangnya bumi nggak tersinar. Berarti sinarnya nggak kuat, begitu loh. Sinarnya nggak terang benderang. Beda sama cahaya surga nanti. Cahaya surga sampai hidung lubang kamu terang semua, nggak ada yang gelap, nggak ada. Terang benderang semuanya terang, nggak ada tempat gelap nanti. Laci-laci ini terang semua. Kalau kamu sekarang ke gua, matahari siang terang, dalam guanya berarti matahari nggak sanggup menyinari gua itu, kurang terang sinarnya. Tapi di surga nanti itu rong-rong yang kecil-kecil itu semuanya terang, nggak ada tempat gelap, nggak ada di surga. Beda sama neraka. Neraka masih ada tempat yang gelap. Hingga kadang malaikat suruh nyari orang mukmin, malaikat cari orang mukmin, angkat dari neraka. Nggak ada ya Allah, nggak kelihatan hasilnya saking tempatnya gelap. Kata Allah, ada itu di jalan anu, gang anu, lorong anu, ada. Sampai ditemukan orangnya dalam keadaan gelap gulita, nggak terlihat apa-apa. Jadi ada yang namanya terang, ada yang namanya gelap. Yang keduanya ini ya dilihat oleh Allah. Keduanya diciptakan oleh Allah. Jangan menganggap yang dibikin cuman terangnya doang, yang gelap nggak dibikin. Jadi gelap tidak menghalangi Allah melihat sesuatu. Nggak dikatakan apa? Semut yang hitam di atas batu
hitam di tengah malam yang gulita, itu pun dilihat oleh Allah. Tandanya apa? Gelap itu tidak menghalangi Allah melihat sesuatu. Gelap itu ada dilihat oleh Allah. Semut ada nggak ada, dilihat oleh Allah. Nggak terus, oh Allah terhalang sama gelap. Oh, nggak ada penglihatan kok terhalang sama yang lain. Itu penglihatan kita. Penglihatan kita jangankan gelap, kadang tembok aja menghalangi kita, nggak bisa lihat yang di sono. Allah nggak demikian. Allah penglihatannya nggak dihalangi oleh sesuatu yang lain. Begitupun pendengaran Allah. Kalau kita kan ada pesawat lewat, kereta api lewat, kontainer lewat, kamu lagi ngobrol, berhenti dulu, biarin iklan katanya. Kalau dipaksakan ngomong gimana? Ya nggak denger, apalagi depannya ada dangdutan, terus mau dongeng gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena terhalang oleh suara yang lain. Jadi suara yang satu bisa menghalangi kita mendengar suara yang lainnya. Ini menunjukkan pendengaran kita terbatas, tapi tidak bagi pendengaran Allah dan tidak bagi penglihatan Allah. Maka orang yang paham sifat melihat, sifat mendengar ini, apabila dia bisa menghayatinya dalam hatinya, maka dia akan tahu bahwa apapun yang dia ucapkan, apapun yang terlintas dalam hatinya, itu senantiasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, hingga dia nggak sembarangan mengucapkan sesuatu dalam hatinya, apalagi di lisannya. Di hatinya saja dia nggak sembarangan ngucapin sesuatu. Kenapa? Karena dia tahu apa yang akan saya ucapkan dalam hati, walaupun orang lain nggak dengar, tapi didengar oleh Allah dan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula melihat, maka orang yang menyaksikan Allah, orang yang bisa menghayati Allah itu punya sifat melihat, ini akan bisa tahu, bisa menyadari bahwa diri kita setiap detik, setiap menit disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini kita belajar hari ini sifat wajib bagi Allah. Allah melihat, kita melihat. Hukum melihatnya Allah apa? Wajib. Melihatnya kita jaiz. Melihat ya boleh, enggak melihat boleh. Kamu melihat itu kalau pas kamu melek, kamu sekarang melek nih, itu melihatnya terus-terusan apa bergantian? Gantian sama apa? Sama apa? Sama kedip itu. Kedap, kedip, dikira melihat terus. Enggak, itu mipil ngelihatnya. Kedip lagi, berarti melihatnya mipil. Enggak lihat terus gitu, enggak. Lihatnya sekali, melek, kedip lagi, melek lagi. Ini menunjukkan melihat yang enggak wajib, melihatnya hukumnya jaiz. Kalau melihatnya Allah wajib. Melihat yang wajib yang bagaimana? Melihat yang hukumnya wajib yang bagaimana? Yang melihatnya tidak pernah sifat itu tidak melihat sesuatu, begitu loh. Jadi sifat yang tidak pernah hilang dari dirinya Allah, sifat yang tidak pernah tiada dari zatnya Allah. Kalau sifat melihat itu tidak pernah tiada dari zatnya Allah, berarti Allah wajib punya sifat melihat dan selalu ada yang dilihat. Nggak akan hilang satupun penglihatan, satupun perkara dari penglihatan Allah, nggak ada. Kalau dia perkaranya ada, maka senantiasa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya wajib melihat. Kalau kita jaiz melihatnya, makanya penting kita
ajarkan wajib, mustahil, jaiz biar kamu tahu. Nggak cuman ngertinya Allah melihat saja, tapi ngerti Allah itu melihatnya hukumnya wajib. Wajibnya wajib apa? Wajib mutlak, gitu loh, bukan wajib muqayyad. Ini wajibnya Allah melihat wajib mutlak. Kalau kita jaiz, melihat ya boleh, tidak melihat juga boleh. Karena melihat pada kita itu bukan sifat pokok, bukan sifat wajib. Kalau bagi Allah, melihat itu bagian dari sifat yang wajib. Mendengar juga demikian, mendengar sifat yang wajib bagi Allah. Lawannya apa? Lawannya mustahil. Kalau ada sifat wajib, maka lawannya adalah sifat yang mustahil. Orang itu kalau nggak melihat pasti buta. Nggak ada tengah-tengah antara melihat dan buta, nggak ada. Oh ini setengah lihat, setengah buta ada. Setengah lihat, setengah buta itu ya melihat berarti. Saya remeng-remeng, ya melihat juga namanya. Remeng-remeng itu masih melihat. Kalau nggak melihat itu bagaimana? Ya sama sekali nggak ada yang dilihat. Tidak menemukan sesuatu yang ada, maka dikatakan dia buta. Tidak ada satupun yang dilihat, atau tidak ada satupun yang didengar. Allah mendengarnya wajib nggak? Berarti sifat mendengar yang wajib maknanya apa? Sifat mendengar itu tidak pernah tiada dari dirinya Allah. Kalau mendengar itu hanya terbatas suara, mendengar terbatas cuman suara. Sebelum makhluk ini diciptakan, Allah mendengar apa? Kan nggak ada suara. Kalau mendengar itu terbatas suara, berarti Allah nggak mendengar apa-apa. Karena sebelum alam ini diciptakan, nggak ada suara. Suara itu kan adanya pada dirinya alam, dirinya makhluk. Makanya Allah mendengar itu nggak terbatas pada suara, tapi yang didengar Allah semua yang ada. Lah, sebelum alam ini wujud, Allah mendengarnya apa? Ya dirinya. Dirinya kalam, Allah dengar. Dirinya wujud, Allah dengar. Dirinya punya sifat-sifat, Allah dengar. Gimana Bib kok mendengar wujud Bib? Nggak usah dibayangin, nggak usah dipikirin, nggak usah. Artinya kita disuruh membedakan bahwa penglihatan Allah itu penglihatan yang tidak terbatas. Berarti semua yang ada. Lah caranya lihat gimana? Kamu nggak disuruh mikir itu. Allah mendengar semua yang ada. Caranya dengar gimana? Kamu nggak disuruh mikir itu. Yang kamu disuruh mikir, suruh paham Allah wajib mendengar. Dan pendengaran Allah bersih dari keserupaan seperti pendengarannya makhluk. Melihatnya Allah wajib dan melihatnya Allah bersih dari adanya seperti penglihatan makhluk. Itu yang kita imani. Adapun caranya bagaimana Allah melihat, kamu nggak disuruh iman itu. Suruh mikir gimana caranya Allah melihat sesuatu. Kamu nggak disuruh iman. Berarti kamu nggak tahu dong. Nggak tahu. Nggak tahunya kita tentang hakikat itu, itulah pengetahuan. Gitu loh. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, al-ajzu anil idrak idrakun. Lemahnya kita dari menemukan sesuatu, itulah penemuan namanya. Bukan terus nggak nemu itu, berarti kamu nggak ngerti. Ya kalau kamu yang nyimpulin nggak apa-apalah, kata kamu ini nggak ngerti lah. Jadi kita disuruhnya apa? Disuruhnya mengenali Allah itu punya sifat-sifat ini, dan sifat-sifat itu kita tanzihkan, kita bersihkan dari adanya keserupaan dengan sifat makhluk. Dikatakan apa? Laisa
kamitslihi syai'un. Bukan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Bukan apa? Wa huwa samiul basir laisa kamitslihi syai'un. Beda jauh maknanya ini nanti. Kalau ayatnya dibalik akan jadi beda makna. Kalau kalimatnya dibalik wa huwa samiul basir terus laisa kamitslihi syai'un, itu maknanya akan jauh. Makanya Allah mendahulukan makna tanzih baru menyebut sifat-sifatnya. Ini kita praktekkan nanti pada semua sifat. Puncaknya orang ma'rifat kepada Allah, puncaknya orang mengenal kepada Allah, kata para ulama, itu mensucikan Allah dari segala macam keserupaan dengan makhluk. Jikalau hati kamu kok sudah nggak pernah bayangin, nggak pernah terlintas, nggak pernah terpikir, berarti kamu sudah sampai pada mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua orang yang nggak bisa bayangin. Ada yang nggak bisa bayangin gara-gara goblok, nggak kenal sama sekali. Ada yang nggak bisa bayangin karena nggak mungkin bisa dibayangkan, begitu loh. Jadi jangan terus itu puncaknya orang kenal Allah, nanti akan mengatakan ini semua hanyalah alamat, aslinya hakikatnya kayak apa nggak bisa kita jangkau, berarti hasilnya nggak ngerti juga, mendingan saya nggak usah belajar kalau begitu. Beda, hasilnya orang mengatakan nggak bisa setelah belajar dan nggak bisa sebelum, beda dong, gitu dong. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran apa? Apakah sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak? Ya beda dong. Orang yang tahu ini bisa mentanzihkan Allah, gak akan muncul dalam hatinya keserupaan apapun. Tapi orang yang gak tahu yang seperti apa masih akan mungkin muncul di pikirannya. Apa kayak gini ya? Oh enggak kali. Gini ya? Oh enggak kali. Dimunculkan sendiri, ditolak. Nah kalau kamu kan enggak. Kamu enggak akan munculin apa-apa kecuali dimunculkan oleh yuwaswisnya setan. Hati-hati nih, setan seringkali goda kita. Kalau Allah enggak begini, Allah enggak begini, Allah enggak begini, terus kayak apa dia? Dipaksa kita suruh membeginikan Allah, begitu loh. Disuruh menyerupakan Allah, suruh mentasbihkan Allah, tapi kita enggak demikian. Apapun yang muncul, apapun, wallahu bi khilafi dzalik, Allah tidak seperti itu ajakannya setan. Kalau kita sendiri yang nggak mau munculkan, kenapa? Karena sudah kita tanzihkan hati kita, Allah nggak mirip dengan apa-apa. Hingga kita sekarang ini sadar Allah melihat, sadar Allah mendengar, tapi ya nggak dibayangkan kayak apa cara mendengarnya, kayak apa cara melihatnya, nggak demikian. Tapi kita hanya diperintahkan untuk mensucikan dari arah laisa kamitslihi syai'un, ya. Ini hari ini kita belajar wajibnya Allah bersifat mendengar dan wajibnya Allah bersifat melihat. Kenapa kok mendengar didahulukan dari melihat? Enggak melihat dulu baru mendengar gitu. Di Quran juga wa huwa samiul basir, sama dulu baru basor. Kenapa kok enggak basor dulu baru sama? Apa penting mana? Coba kamu punya dua sifat, mendengar dan melihat. Penting mana? Pendengar dan penglihatan. Penting mana? Pendengaran. Makanya ketika itu lebih penting, maka didahulukan. Kenapa kok mendengar lebih penting? Orang yang mendengar itu bisa memahami banyak pengetahuan, dapat ilmu, dapat pemahaman. Tapi orang yang cuma melihat tanpa mendengar nggak dapat pengetahuan, nggak bisa melihat sesuatu. Ya, ini hari ini kita belajar ini, mudah-mudahan
kita bisa iman kepada Allah dengan benar, iman pada sifat-sifat Allah dengan benar, iman pada hak-haknya Allah dengan benar, dan hati kita ditanzihkan oleh Allah dari mengimani yang salah, dan Allah jadikan hati kita bisa menghayati semua sifat-sifat ini dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, hingga kita senantiasa bisa menyadari keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Kita iman kepada Allah, mati dalam keadaan mengimani Allah, dan bisa selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka